Baiklah, hari ini kita membahas tentang bukti beriman. PAI kelas 11 bab 2. Apa itu bukti beriman kepada Allah? Yang pertama, memenuhi janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, memelihara lisan. Yang keempat, menutup aib orang lain. Pengertian memenuhi janji. Memenuhi janji menurut bahasa adalah akad, berarti janji atau ikatan yang kuat. Jadi, memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Artinya, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Janji terbagi menjadi dua. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kapan kita berjanji atau melakukan janji kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah ketika kita di alam rahim atau ruh. Bentuk janjinya adalah nanti ketika kita di dunia akan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Lalu yang kedua apa? Yang kedua janji kepada sesama manusia. Apa? Adalah janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun lembaga. Contoh, seorang guru berjanji akan melaksanakan segala tugasnya sesuai jam pelajaran yang telah dibagikan sesuai SK. Jadi guru harus melaksanakan janjinya. SK sudah dikasihkan, pembagian tugas sudah dibagikan, tapi dia tidak masuk kelas. Nah, ini termasuk orang yang ingkar janji. Alasan memenuhi janji atau keuntungan apa apabila kita sudah memenuhi janji. Yang pertama, mendapatkan predikat sebagai muttaqin. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan dan jauh dari konflik. Yang ketiga, menghindari pertumpah darah dan terjaga mengambil hak orang lain. Yang keempat, dapat menghapus kesalahan. Quran surah Al-Baqarah ayat 40. Jadi inilah 4 hal ini akan kita dapatkan apabila kita sudah memenuhi janji. Oke, selanjutnya mensyukuri nikmat. Pengertian mensyukuri nikmat ada dua kata. Kata dasar yang digunakan yakni syukur dan nikmat. Apa itu syukur? Syukur secara bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur, artinya menutup. Syukur merupakan bentuk keriduan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara nikmat secara bahasa pemberian, anugerah dan kesenangan yang diberikan kepada manusia baik berupa rizki, harta dan keluarga. Oke. Lalu keuntungan bersyukur. Apa keuntungan bersyukur? Jauh lebih produktif, dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun. Jadi kalau kita produktif itu sekecil apapun ada peluang kita ambil. Yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Apa itu? Sigap mencari solusi dan alternatif terbaik. Yang ketiga, manfaat kembali ke diri sendiri. Jadi keuntungan bersyukur itu manfaatnya kembali ke diri sendiri. Sudah ribuan tahun, tetapi rahmat dan kasih sayang Allah tetap diberikan kepada seluruh makhluknya. Jadi kalau kita bersyukur, maka kata Allah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda ya orang yang bersyukur itu. Apa dalilnya? Quran surat Luqman ayat 12. Dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya
ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan terpuji. Jadi kalau kita bersyukur, maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka sebaliknya, kalau kita kufur, Allah tidak rugi. Nah, itu bahasanya ya. Allah tidak rugi karena Allah Maha Kaya. Kita dikasih nikmat, kita tidak bersyukur, tetap Allah kaya. Jadi Allah tidak rugi. Memelihara lisan. Pentingnya menjaga lisan. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang sangat berharga. Melalui lisan yang tidak tertata, muncul pertengkaran dan perselisihan. Sebaliknya, kalau kita menjaga lisan, maka akan muncul kedamaian dan kesejukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Penjelasan ayat, saat orang-orang yang bergelimang dosa akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, mereka membantah dan mengingkari perbuatan mereka, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi. Dan bahkan terdapat dalam Quran surah Yasin ayat 65, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan menjadi berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang terdahulu mereka kerjakan. Jadi di akhirat nanti, apapun yang kita ucapkan dan kita lakukan menggunakan lidah kita, maka akan diminta pertanggungjawaban. Oke, selanjutnya materinya menutup aib orang lain. Pengertian, aib adalah celah, cacat, perilaku hina jika dikiaskan, yaitu bagaikan menaruh arang di muka. Kalau orang sudah dibuka aibnya, maka akan sangat malu, hancur lebur martabat dan nama baiknya. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka. Oleh karenanya, jika kita mengetahui aib orang, hendaklah kita tutupi. Macam-macam aib. Aib zohir, ada aib yang tersembunyi. Apa itu aib zohir? Yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir. Contoh, buah-buahan yang busuk, nampak kebusukannya. Sedangkan aib yang tersembunyi, artinya tidak nampak karena disembunyikan ataupun tidak terlihat. Contoh, beras yang sudah dicampur, beras biasa dicampur dengan beras premium atau medium. Dicampur, jadi tidak tahu kalau beras itu sudah dicampur. Aib dan medsos. Kecanggihan alat teknologi zaman sekarang tidak bisa dibendung lagi. Teknologi sekarang bisa menjadi beban dan bisa berguna untuk kebaikan. Bisa menjadi alat yang disalahgunakan, seperti membuka aib. Apa contohnya? Ketika seseorang marah kepada temannya, maka ia akan buat status di media sosial dengan kata-kata yang sangat buruk. Nah, ini perlu harus dijaga, ya. Jangan sampai kita membuka aib teman kita sendiri gara-gara salah perkataan, ya, menggunakan media sosial untuk membuka aib teman kita sendiri. Oke, baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.